Penjelasan perkataan siapa yang belajar agama tanpa guru maka setanlah gurunya. Ini bisa dibahas dari sisi dalilnya maupun logikanya. Bisakah diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa saling pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ada satu pesan masuk, yaitu tentang yang menyebutkan orang yang tidak mempunyai guru maka setanlah gurunya, atau siapa yang tidak punya syekh maka setanlah syekhnya. Perkataan ini saya belum menemukan rujukan dalil yang menjadikan perkataan ini ayat atau hadis. Enggak, sepanjang sepengetahuan awam saya ini tidak ditemukan. Namun pada pembahasan singkat ini kita coba mau lihat ini dari tiga sudut aja, tiga sudut. Yang pertama, adakah orang yang belajar tanpa guru? Di sini sebutkan tadi orang yang belajar agama tanpa. Adakah orang yang belajar tanpa guru? Yang pertama. Yang kedua, apa ada dalilnya yang menyebutkan ini? Yang ketiga, dari mana kita ambil ya? Yang ketiga, wah nanti sambil jalan aja, nanti bisa berkembang. Yang pertama, apa ada orang yang belajar tanpa guru? Rasanya sepertinya sulit ya. Gak usah lo belajar agama, mungkin yang banyak mendetail luas, kita ambil aja belajar menulis aja, tentu butuh bimbingan guru. Atau mau memasak aja, tentu butuh seorang bimbingan guru. Atau berjalan, anak-anak juga butuh dibimbing. Atau membaca atau berhitung, tentu sulit rasanya jika tanpa ada bimbingan seorang guru. Apalagi belajar agama yang luas dan mendalam, terlebih bahasa yang mungkin berbeda dengan Arab, karena agama Islam adalah agama yang Al-Qur'annya itu dalam bahasa Arab, dan Nabi SAW juga adalah orang Arab. Kalau kita melihat, coba kita ambil dari beberapa contoh. Kebetulan ada pernah membaca beberapa berita tentang orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam itu ada pernah di Amerika, seorang remaja itu masuk Islam. Ia karena membaca Al-Quran. Di usianya yang masih muda, ia ditinggalkan seorang ibu, sehingga muncul pertanyaannya,
kenapa Tuhan mengambil ibuku? Dan pertanyaan ini tentu merepotkan bagi orang-orang yang ditanyanya. Maka dia pun memperdalam ilmunya, dan dia pun menjadi rohaniawan, dan dia juga udah bisa membaca kitabnya dan ini sebagainya. Namun pada satu hari dia mendapatkan Al-Quran dari seorang temannya. Lalu dia mulai membandingkan dengan kitab yang telah dibacanya, dan kemudian dia setelah membaca Al-Quran dibandingkannya, dia meyakininya, dan dia banyak dapatkan hal yang berbeda dengan mungkin yang pernah dibacanya, sehingga dia berhalusinasi. Lalu karena dia berhalusinasi, dia coba telepon 911. Dia telepon, dan yang ditelepon ini tadi menyatakan bahwa itu adalah pertanda kebaikan. Anda akan menemui kebaikan. Hingga dibimbinglah dia untuk masuk Islam oleh operator 911 tadi. Namun ternyata orang yang diteleponnya tadi itu ternyata adalah imam daripada sebuah masjid di Amerika itu. Imam besarnya di masjid itu. Sehingga ketika bertemu ditanya, "Kamu dapat dari mana telepon saya?" Lalu dia menjawab bahwa dia menelpon, menekan tombol 911 untuk menyelesaikan permasalahan halusinasi dia tadi karena membaca Al-Quran. Tapi ternyata yang dia telepon adalah seorang imam masjid, sehingga dia masuk Islam. Dan ini pertanyaan pertama. Dia belajar kebenaran Al-Quran, belajar Islam, menerima Islam ini dari kitab, dari Al-Quran. Kemudian baru dibimbing oleh seorang imam untuk bersyahadat. Ini yang pertama. Berarti dia belajar dari kitab dengan membaca kitab, lalu syahadatnya dibimbing oleh seorang imam. Ini yang pertama. Yang kedua, ini di Eropa. Yang ini tadi bisa di Google aja, kalau nggak salah beritanya tuh di Sindo News ya kan, di Sindo News ya. Lihat aja di Google, banyak bisa dicek. Baru ada seorang laki-laki di Eropa, Swiss atau Swedia ya. Nanti kita bisa cek lagi kebenarannya. Kita Google aja nanti lagi tentang beritanya. Jadi di daerah dia itu nggak ada orang Islam, tapi dia menemukan Al-Quran di sebuah supermarket. Jadi dia mulai baca itu Al-Quran, dia mulai pelajari, dia mulai ini, dan dia yakini, dan dia telah Islam. Mungkin dengan bantuan teknologi mungkin sekarang dia udah bersyahadat, dia udah Islam. Ini contoh kedua. Artinya dia belajar Islam, dia masuk Islam tanpa ada yang membimbing dia secara langsung, tanpa membimbing dia secara langsung. Ini yang contoh kedua. Lalu contoh yang ketiga, ini juga di Barat. Dia seorang perawat. Karena di lingkungannya dia sudah banyak yang Muslim, dilihatnya banyak teman-temannya ada yang masuk Islam dan lain, dan dia terpengaruh, dan dia belajar
Dan dia mulai rasa ingin tahunya dan belajar daripada sahabat-sahabatnya, sehingga ia dibimbing dan kemudian dia bersyahadat, kemudian dia masuk Islam. Tentu ini contoh yang ketiga. Artinya seseorang itu bisa masuk Islam, bisa belajar Islam karena sahabat, karena orang lain, karena guru, bisa aja karena gurunya, karena ininya. Jadi kalau kita klasifikasi tadi ada 3 contoh, 3 hal yang berbeda. Yang pertama tadi dia belajar dengan kitab, lalu dibimbing oleh seorang guru. Yang kedua, dia murni belajar dengan kitab. Yang ketiga, dia belajar murni dengan sahabat, dengan orang di sekitar dia. 3 hal yang berbeda. Lalu di mana? Bagaimana dengan pernyataan daripada siapa yang tidak mempunyai guru, maka setanlah gurunya. Kalau kita kaitkan contoh ini, contoh yang pertama dan contoh kedua, dia dibimbing oleh kitab, dia dibimbing oleh Al-Quran, tanpa ada sosok seorang guru yang membimbing dia. Yang pertama tadi awalnya ya. Kalau yang kedua dia memang murni dengan Al-Quran. Apakah kita mau menyebut orang ini termasuk orang yang dibimbing setan? Rasanya sulit diterima. Kalau kita ngelihat contoh tadi, sebenarnya yaitu tadi 3. Orang bisa dibimbing karena kitab, orang bisa belajar karena kitab, orang bisa belajar karena guru, atau yang ketiga, orang bisa belajar dari kitab dan bisa belajar dari guru. Dan ini sejalan kalau kita mau lihat hadis ada di Musnad Ahmad. Ini pernah ditulis dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Silakan yang belum punya bisa di-download gratis. Bahwa ketika manusia bersaksi ketika di alam ruh, ketika Allah menyebutkan aku adalah Tuhanmu, langsung manusia berkata bala syahidna. Hadisnya menjelaskan bahwa Allah menurunkan Rasul untuk mengingatkan manusia tentang sumpahnya di alam ruh, sehingga ketika nanti di akhirat tidak ada alasan tidak diingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga menurunkan kitab. Jadi artinya orang dibimbing menuju jalan Allah, mengingat Allah, itu bisa melalui Rasulnya, bisa melalui kitab. Jadi ada 2. Jadi tidak selamanya orang belajar mesti dari guru langsung. Ada yang mungkin mereka otodidak, dan itu juga rasanya walaupun otodidak, bisa aja zaman sekarang lah ya, teknologi, orang bisa belajar dari Google, orang bisa belajar dari YouTube, nggak bertemu langsung tapi dia belajar. Bukan nggak banyak sekarang di YouTube itu ya orang mengajar secara detail bahkan. Dan tidak jarang juga orang yang belajar justru bisa lebih pintar daripada orang yang membagikan ilmu di YouTube tadi. Ini zaman teknologi. Lalu apakah yang dimaksud orang yang belajar tanpa guru tadi? Apakah orang yang belajar dari YouTube tadi itu dikatakan tidak mempunyai guru? Atau ketika seseorang belajar dari, katakan belajar agama kan luas ya, nggak mesti pada satu guru, ikut pada satu guru, nempel.
pada macam seperti waktu zaman dahulu. Khutbah Jumat sendiri, apakah seorang khatib itu bukan menjadi guru bagi jemaah yang sholat? Begitu juga taklim banyak diikuti, bukankah mereka itu para guru-guru kita? Jadi perkataan orang yang tidak mempunyai guru, maka setanlah gurunya, ini masih memiliki tanda tanya yang besar. Yang kedua aja kita masuki, bahwa adakah dalilnya? Kalau bicara dalil, tadi di awal udah saya sebutkan, memang sepanjang sepengetahuan awam saya, seorang yang al-fakir, seorang yang masih belajar, saya nggak menemukan bahwa perkataan ini adalah ayat Al-Quran ataupun hadis. Mungkin kalau nanti ada sahabat, saudara-saudari yang tahu tentang dalil ini, boleh silakan nanti melalui komentar. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan, jika bisa berbagi nanti. Tapi sepanjang sepengetahuan awam saya belum menemukan dalil tentang hal ini. Tadi yang kedua ya, dalil tentang hadis. Lalu yang ketiga, pembahasannya kita ambil dari gurunya ini sendiri. Kita persempit. Kita tadi kan antara ada guru dengan tidak ada guru. Dan sejatinya adakah orang yang belajar tidak tanpa guru? Pada sesungguhnya sebenarnya setiap orang itu ya mempunyai guru. Dan guru dalam agama juga bukan berarti hanya orang alim. Belajar kepada ulama, belajar kepada orang soleh, belajar agama. Belajar agama juga bisa kepada pendosa, orang-orang yang fajir. Ini juga udah masuk dalam bahasan dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat, bahwa belajar kita kepada orang alim, kepada ulama, kepada ustadz, itu untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ilmu kita. Tapi belajar kita kepada orang-orang yang fajir, orang-orang yang pendosa, itu bisa meneguhkan keimanan kita. Bagaimana itu melihatnya? Kita lihat orang yang ahli maksiat, kita lihat bagaimana orang-orang yang kafir, kita lihat bagaimana orang-orang yang pezina dan lain sebagainya, bagaimana kehidupan mereka. Apakah ada kebahagiaan bagi mereka? Lihat bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya, lihat orang yang kaya tidak berzakat, adakah keberkahan dalam hidupnya? Hartanya banyak, cuman bahagiakah dia? Atau enakkah hidupnya? Berkahkah hidupnya? Ketika kita belajar kepada mereka, maka kita akan belajar bagaimana kita bisa meneguhkan iman kita dengan menjauhi perbuatan itu. Ngapain berbuat maksiat, bayar mahal? Katakan mau berzina, bayar berapa mau berzina? Habis itu suntuk lagi, habis itu takut lagi dengan penyakit, atau kena penyakit malah tambah lagi obat. Mahal untuk maksiat itu, mahal untuk maksiat itu. Sementara mau berbuat pahala, mau untuk mendapatkan pahala dunia dan akhirat, cukup dengan modal sendal Anda udah bisa ngelamar seorang gadis. Ingat tentang seorang laki-laki di mana, di
daerah Mataram ya, daerah NTB, Nusa Tenggara Barat, yang lamarannya, mas kawinnya itu sepasang sendal. Tahu harga sendal berapa? Tapi dengan sendal itu dia halal menggauli si perempuan, berumah tangga tanpa harus takut dengan penyakit. Halal, tenang, pulang dimasain, tidur ada yang nemani, apalagi kan mudah, murah. Jadi dari situ kita bisa belajar. Tidak hanya kita belajar kepada orang yang ahli, bahkan kepada setan kita juga bisa belajar. Kok bisa belajar sama setan? Ya bisa. Al-Quran itu menyebutkan, Al-Quran menyebutkan ada dua makhluk, malaikat dan setan selain kita. Kita bisa belajar dari mereka. Bagaimana gigihnya setan berjuang agar dia punya kawan di neraka. Kita lihat bagaimana setan bisa menyombongkan diri kepada manusia, yaitu kepada moyang kita dulu, Nabi Adam alaihissalam. Dengan belajar kepada setan, maka kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk setan itu. Jadi semua yang ada di bumi, semua yang ada, semua makhluk dan apalagi manusia, itu kita bisa belajar kepada mereka. Kita bisa berguru kepada mereka. Berguru kepada yang baik itu akan meningkatkan ilmu kita, keimanan kita. Belajar kepada yang baik itu akan meneguhkan keimanan kita. Ini dua sisi yang beda. Jadi berkaitan dengan kalimat, siapa yang tidak berguru, belajar agama tidak berguru, maka guru setanlah gurunya. Dalam tanda kutip pada kesempatan ini, bahwa perkataan ini dalam tanda kutip saya dipertanyakan, baik dari sumbernya, dalilnya Al-Quran atau hadis yang lainnya dipertanyakan, dan logikanya juga dipertanyakan, dan penerapannya juga seperti apa, itu juga bisa kontradiksi. Sehingga jelas perkataan ini kurang bisa dapat kita terima secara dalil maupun logika. Mungkin ini kebetulan udah mau sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.